Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Deputra, NIM 180250052033, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep organisasi dan sistem informasi manajemen untuk memenuhi mata kuliah dari Muh Agus Eskom MM. Baiklah, langsung saja. Poin pertama itu konsep organisasi dan sistem informasi manajemen. Organisasi merupakan sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam satu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kata organisasi juga mempunyai dua arti, yaitu yang pertama itu organisasi yang berarti kelompok yang melakukan fungsi atau tindakan, misalnya rumah sakit, universitas, perusahaan, pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua itu organisasi yang berarti proses organisasi. Dalam hal ini konsep organisasi adalah merancang dan mengalokasikan pekerjaan di antara orang-orang yang terlibat dalam organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Nah, poin kedua yaitu unsur-unsur organisasi merupakan elemen-elemen yang saling terkait salah satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu, sehingga terbentuk organisasi. Unsur dalam organisasi harus saling bekerja sama dan harus ada dalam setiap organisasinya. Adapun unsur-unsur organisasi tersebut antara lain yaitu pertama itu orang, yang kedua tujuan, posisi, yang keempat pekerjaan, yang kelima teknologi, yang keenam struktur, yang ketujuh itu lingkungan luar. Nah, di sini ada penjelasan tadi yaitu teknologi. Nah, di sini teknologi setiap organisasi dalam mencapai tujuan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga membutuhkan teknologi untuk membantu pengelolaan dan untuk menjadi suatu informasi. Teknologi bisa berupa perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, dan perangkat manusia sendiri. Yang poin kedua yaitu tujuan. Tujuan dalam organisasi harus ada tujuan yang akan dicapai baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalkan tujuan jangka pendek adalah perusahaan sepatu adalah merebut pasar 10% dari setiap provinsi di suatu negara. Sedangkan tujuan jangka panjang misalnya pemasaran sepatu dalam jangka 5-10 tahun bisa diperluas di seluruh benua di daratan Asia. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari poin unsur-unsur tersebut, unsur-unsur organisasi. Yang baiklah, melangkah berikutnya itu prinsip-prinsip organisasi. Nah, prinsip apakah yang dimaksud dengan prinsip organisasi? Di sini organisasi adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai landasan kerja bagi setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut mencapai keberhasilan tujuan yang telah disepakati bersama. Tapi
perlu diingat dalam memahami prinsip yang ada dalam organisasi. Perlu adanya kesatuan pemikiran dan hari, sebab tanpa adanya pemahaman tentang prinsip ini maka organisasi tidak dapat berjalan dengan semestinya. Nah, adapun prinsip-prinsip organisasi meliputi yang pertama itu tujuan organisasi yang jelas. Yang kedua, tujuan yang dilakukan harus jelas. Yang ketiga, pembagian tugas yang adil. Yang keempat, penempatan posisi yang tepat. Yang kelima, adanya koordinasi dan integrasi. Nah, mungkin di sini hanya 2 poin yang saya perjelas atau yang saya tahu, yaitu tujuan organisasi yang jelas. Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang ingin dicapai baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa tujuan yang jelas, maka organisasi tersebut akan berakhir dan bisa mengembangkan kehidupannya. Nah, yang kedua itu tugas yang dilakukan harus jelas. Setiap orang dalam satu organisasi pasti mempunyai tugas sesuai dengan posisi yang ada. Tujuan organisasi akan berhasil kalau setiap orang ada dalam organisasi tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak mencampur adukan antara tugas yang satu dengan tugas yang lain. Ya, berikutnya kita melangkah ke poin ketiga, yaitu struktur organisasi. Nah, di sini dalam struktur organisasi ada beberapa aspek yang terlibat, yaitu pembagian kerja, departementalisasi, dan koordinasi. Akan dibahas satu persatu, tapi mungkin hanya kalau dijelaskan satu persatu mungkin waktunya agak lama. Jadi kita berikut masuk ke sistem informasi manajemen. Nah, sistem manajemen. Apakah informasi manajemen itu? Nah, di sini sistem manajemen merupakan suatu sistem yang biasanya diterapkan dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dari informasi yang dihasilkan dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen, atau dengan kata lain teknik pengelolaan informasi dalam suatu organisasi. Nah, sistem informasi manajemen juga mempunyai peranan yang sangat penting di dalam suatu organisasi karena sangat mempengaruhi terhadap maju mundurnya sebuah organisasi. Setiap organisasi, baik itu organisasi yang besar maupun yang kecil, pasti mempunyai sistem informasi yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dan masalah yang terjadi pada organisasi tersebut. Baiklah, kita melangkah poin berikutnya, manfaat sistem informasi manajemen. Nah, adapun manfaat sistem informasi manajemen itu memberikan dukungan dalam pengumpulan informasi atau perancangan rangkaian alternatif tindakan, memutuskan atau memilih tindakan yang terbaik dari alternatif yang tersedia dan melaksanakan pilihan dan mengawasi kegiatan. Di sini ya, sistem informasi manajemen dapat digunakan secara efektif untuk mendukung setiap tingkatan pada proses pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk memperoleh dan menyimpan informasi yang berkaitan dengan masalah, standar dan situasi memberikan masalah atau standar dan situasi. Sekarang sistem informasi yang juga dapat memberikan cara yang sulit atau kompleks, namun dapat menghasilkan
dukungan berbagai gaya dan pilihan pengambilan keputusan, serta memberikan kemungkinan bagi pengambilan keputusan kelompok. Baiklah, kita akan melangkah ke poin selanjutnya, yaitu peranan sistem informasi manajemen bagi manajemen. Pada dasarnya tingkatan manajemen mempunyai 3 dibagi, yaitu manajemen tingkatan top level manajemen, manajemen langkah tingkat menengah middle level manajemen, dan manajemen tingkat bawah lower level manajemen. Manajemen tingkat menengah contohnya adalah manajer cabang, dan manajemen tingkat bawah contohnya adalah pengawas, mandor, dan sebagainya. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu teori manajemen dan organisasi. Karena SIM merupakan sistem dukungan untuk berfungsi yang bersifat keorganisasian, maka SIM menggambarkan konsep dan sifat organisasi, manajemen, dan pengambilan keputusan bidang manajemen, sifat organisasi, dan teori organisasi, memberikan beberapa konsep yang penting dan juga memberikan pengertian tentang fungsi SIM dalam suatu organisasi. Adapun konsep-konsep itu antara lain yang pertama, sifat dari teori organisasian dan pengambilan keputusan secara pribadi atau perorangan. Nah, yang poin kedua, motivasi dari setiap pribadi. Yang ketiga, bagian proses dan pengambilan keputusan. Yang keempat, teknik kepemimpinan. Yang kelima, keorganisasian yang mengubah proses struktur. Yang keenam, struktur dan desain keorganisasian. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena semua kesalahan ada pada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.